Halo guys, selamat datang di channel Kazariu, KZR. belum kita ganti namanya. Tapi kali ini kita mau ngebahas soal Kazariu. Semalam kita ngetik di jam 9 ya, 9 malam. Semalam itu hari Senin, kita udah ada bikin NGL di IG-nya Kazariu, dan kita buat kayak mitos atau fakta. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, mungkin dari kalian itu banyak ya pertanyaan kayak, ini sebenarnya Kazariu ini benar nggak sih kayak gini, benar nggak sih kayak gitu? Apakah benar kayak Kazariu itu IO nih, buat event nih, atau Kazariu ini benar nggak tempat rental kostum adat gitu, baju adat gitu? Oke, langsung aja. Mana sih NGL-nya? Oke, jadi ini NGL karena kemarin aku penasaran ya, ada beberapa terbuka aku. Mungkin ada beberapa pertanyaan itu dari bot ya, kayak how many kids do you want to have? Maksudnya apa nih nanya kayak gini ya kan? Berapa anak yang mau? Ya udahlah, itu bot ya, bot agak dipertanyakan. Terus ada beberapa yang mungkin yang nggak berhubungan mitos sama fakta disebutin nggak sih? Di akhir nanti. Di akhir ya, bonus ya. Bonus. Biar kan kecewa ya, aku udah nanya capek-capek nggak dijawab ya kan. Pertama, real owner adalah Gary. Ya, fakta. Soalnya ini FYI aja ya, aku mau jelasin juga siapa aja sih sebenarnya tim dari Kazariu. Nah, tim Kazariu itu sebenarnya ada 5 ya, nggak terhitung Gary ya, Gary kan owner, ya jadi nggak usah dihitung. Yang bekerja di Kazariu itu ada 5, termasuk kami berdua. Terus ada Diki, ada Nisa, dan ada Adele. Nah, itu punya kerjaan masing-masing dan ya kami lah yang mengatur semuanya. Gary tinggal terima bersih aja sih. Gitu. Ya, sama juga kalau misalnya ada istilah kayak orang-orang Kazariu, mungkin yang dimaksud itu orang-orang yang datang ke Kazariu buat ngumpul kali ya. Bisa Bukan jadi. orang yang beneran ada di dalam Kazariu. Yang dalam Kazariu itu cuma 5 tadi. Tapi di Kazariu ini karena memang kebanyakan wibu-wibu datang kemari, jadi ya kami mempersilakan siapa aja lah buat mau main-main Kazariu selama bisa jaga etika dan sopan. Ya, termasuk etika lah ya. Ya gitu lah, datang memang ngobrol ya, casual aja ngobrol. Casualnya bebas sih, di sini nggak ada masalah. Mungkin selip-selip lah ya, nyewa-nyewa 1-2 kostum kayak gitu, sekalian ngobrol atau sharing pikiran. Ya mungkin kamu aja sih, atau bawa kayak sajen lah apa gitu ya kan, ciki ya kan. Kayak bercanda lah, macam gak ada ciki di ayahanda ini memang. Oke, jadi tadi ya, real tim Kazariu yang bekerja itu ada 5. Cuma kalau ada istilah orang-orang Kazariu itu mungkin orang yang datang ke Kazariu itu lah Gary. Dia ada puncak rantainya ya kan. Oke, mana sih? Owner Rivaldi pernah dance lagu K-pop. Siapa ini yang buat nih? Mana aku tahu nih kan NGL. Mitos atau fakta? Fakta. Dulu. Nanti kita cari ya videonya ya. Nah, dulu pas zaman awal kali, mungkin setahun 2 tahun setelah aku cosplay. 2012 kayaknya. Ya 2012 2013 itu aku lupa. Di Aku ingat PRSU dulu ya? di PRSU kan biasanya kalau cosplay itu ada kegiatan di luar perlombaan. Misalnya kayak ada dance cover, ada apa istilahnya yang dance rame itu barengan? Apa flash mob? Flash mob gitu-gitulah. Biasanya tuh dance, ada banyak dance yang diisi. Nah, kebetulan aku diajak lah sama Akim, sama Eko pada saat itu. Nggak bisa ngedance nih. Cuma karena aku ingin berpartisipasi juga kan. Maulah aku ceritanya. Lah dance K-pop. Yang ya begitulah ya cuma apa istilahnya baby freeze gitu yang gitu. Apa itu sih? Itu aja yang diajari sama orang Akim. Jadi nggak tahu tuh Akim itu Kimayoshi ya. Kimayoshi yang biasa jadi juri. Dan Codo. Sekarang orangnya nggak cosplay lagi. Lo orang itu suka K-pop dan K-pop. Kalau Kimayoshi mungkin agak selip-selip lah. Kadang masih ngejuri juga kalau di Medan ya. Benar, jadi fakta ya guys ya. Dulu dia ngedance itu kalau kalian tahu namanya Beast Fiction ya, itu lagunya. Aku nggak pernah nonton sih, kami dulu belum kenal saat itu. Aduh, tapi fakta ya itu tadi ya, fakta. Jadi mau dance lagi nggak? Aduh, nanti dulu. Nah, nanti kita hubungi Tami aja mau tahu ya. Aduh, jangan deh. Oke, next. Apakah benar adminnya Lause? Nah, itu di video pertama ada nih pertanyaannya. Aku tahu nih, dari Pando nih. Carilah pertanyaan lain Pando. Ya, tapi nggak lagi. Ya, capek soalnya, nggak capek sih. Ya, ada kerjaan lain ya. Karena sudah dijebak untuk mengurus rentalan, terpaksa mengurus rentalan. Cuma ya, charming sih ya, fakta dulunya Lause. Kalau kalian mau belajar masih bisa lah ya. Cuma malas sih. Mending aku ngurus Gary. Oke, next. Min, bener nggak sih rata-rata coaster itu pada suka ngejudge coaster lain dalam kurung dijadiin topik di circle mereka? What do you think, Min? Min, bener nggak sih coaster lain tuh suka ngejudge coaster lain?
fakta sih menurut Fakta aku. sih menurut Itu aku. nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Iya. Cuma kalau Mungkin lebih ke kayak gini lah ya. Biasalah obrolan casual sebenarnya. Tapi ada objek yang diobrolin, itulah si Iya. orang lain ini kan. mungkin dari kita juga merasa kayak gitu. Kalau kita bilang, ih dia ngomongin Ya. aku nih. Sebenarnya kita juga ada ngomongin orang Iya. juga. Tapi ya kita nggak usah cari penyakit, nggak usah digali-gali informasi. Ya. Kalau ada yang ngomongin, itu ada nih meme yang lagi memes yang lagi beredar gitu. Ih, ada yang ngomongin kau nih, ada yang gosipin kau. Dan jawab aja, I call that fanfiction. Nah, gitu. Kalau kami prinsipnya selama obrolan itu nggak sampai ke kuping kami, ya udah anggap aja itu sekedar angin lalu lah. Kalau sampai ke kuping lagi, kami Tapi biasanya pun kalau Ya sekarang udah. ya di umur sekarang ini kami nggak konfirmasi lagi, kayak ya udahlah, udah terlalu banyak rumor-rumor yang menyebar, terlalu banyak hal-hal yang tidak perlu dipikirkan lagi, dan mungkin aja kami juga melakukan kesalahan yang sama gitu. Kayak kadang ada cosplayer yang aneh-aneh di event, terceritain juga sama kawan-kawan gitu lah, dan secara tidak sadar si orang mungkin yang nanya ini juga pernah melakukan itu gitu loh. Jadi fakta sih. ya nggak usah take heart aja sih. Iya. Selama itu tidak Nggak sampai hati lah ya. Ya, gitu. Tapi Fakta. kalau misalnya rumor udah terlalu besar dan jatuhnya fitnah, Ya. mungkin bolehlah diluruskan. Boleh lah labrak-labrak sedikit. Kasih tahu aja ya. Nanti kalau ini aku mau labrak dia nih, aku siap nonton. Kalau ada story-story yang kayak gitu aku suka tuh. Hot tea-nya ya kan. Ya Allah, aku gini banget. Mana nih? Menurut Mimin mitos atau fakta kalau bumi itu bulat? Mitos. Bumi Bumi itu itu- bentuknya donat ya guys ya. Enggak, bumi itu nggak bulat. Bumi itu nggak literally bulat. Dia agak peyang sedikit, jadi nggak bulat. Nggak ada kayak donat deh bumi itu. Bumi kalau dia apa kan kayak Kayak gini. kentang deh. Dia. Agak oval sedikit. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Nggak penting sih sebenarnya, tapi ya kayak gitulah. Nggak datar ya guys ya. Emang ya mitos atau fakta juga sih, cuman Oke lah, next. Oke, makasih ya Makasih pertanyaannya. ya. Mitos atau fakta kalau event cosplay di bulan Ramadan ini sepi, Mimin? Fakta. Fakta lah. Jadi dari tahun ke tahun tuh pasti pas Ramadan tuh sepi, karena kan cosplay itu lumayan makan tenaga, pakai kostum, panas-panasan dalam kostum. Jadi ya diminimalisir lah event. Terus juga mungkin ada beberapa yang agak riskan. Contoh cosplay itu kita agak susah kontrol audiensnya buat datang pakai baju yang tertutup. Sesuai tema lah gitu. Jadi mungkin kalau dari pihak IO mereka mengantisipasi hal-hal itu, dari pihak cosplayer juga mungkin agak males karena tenaganya terlalu banyak terbuang kan kalau ikut Iya. cosplay di bulan puasa. Makanya jarang ada event di bulan puasa. Apalagi kalau cosplay itu di Medan ya, sering itu kan food bazaar ya kan. Tiba-tiba sampai cosplay udah Ya, Ya iya, udahlah. belakangan ini kan cosplay itu berhubungan dengan food bazaar. Berarti food bazaarnya bisa nggak jalan kalau misalnya ada cosplay, kecuali malam. Tapi sayangnya malam kan juga nggak efisien, ada taraweh lagi dan lain-lain lagi kan. ya, terus kayak cosplay juga banyak emosi muda ya kan, nggak bisa nggak pulang-pulang. nggak boleh keluar malam-malam, Nanti nggak mama boleh pulang terlalu marah, lama. disuruh pulang gitu. Benar-benar. Puasa mungkin ya, sebelum Ya. pulang puasa. Masih menunggu bukber ya, event bukber. Bukber ya. Nggak tahu kapan, awas nggak ada nih ya. Tolong ya Dede Satria ya. Pengen bukber ya. Aku Next. nggak diajak bukber aku sampai sekarang. Nanti kita buat bukber KZR. Ini selip-selip sedikit deh. Kan aku beli takjil nanti dikira ini aku salah satu orang nyuri takjil ini Iya. jam 3 siang. Padahal aku juga puasa tai. Oke, next. Mitos atau fakta, Min? Kalau dia ikut kompetisi dan dia teman juri, maka dia pasti menang. Bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta ya. Kalau bagi aku itu mitos karena aku dulunya juri dan ada beberapa hal yang mungkin harus diluruskan. Misalnya gini, misalkan juri, anggaplah kalian ini belum pernah juri dan kan jadi juri. Ada masa di mana kalau juri itu artinya orang yang lebih ngerti soal dunia itu, termasuk cosplay lah kita bahas di sini kan. Nah biasanya kawan-kawan itu yang sharing sama dia. Artinya kawan-kawan ini orang yang bakal lebih cepat paham dibanding orang lain. Nah kalau misalnya dia menang itu wajar karena dia belajar lebih cepat. Tapi kalau ada orang lain yang menang itu berarti si orang itu, misalnya dia bukan kawan juri, berarti dia betul improve atau tidaknya bagus gitulah. Jadi bukan berarti kawan juri dia dimenangkan berdasarkan kawan jurinya, tapi dia menang karena dia kawan juri. Informasi yang dia dapat tuh lebih banyak. Ya. Penilaiannya bagus tuh kayak apa Ya. aja yang dinilai, detail-detail apa aja yang diperlukan gitu lah. Intinya kalau kalian kita bilang berteman dengan cosplayer memang yang apa sih namanya?
Ya, akademisnya lah, apa sih namanya? Kalau misalkan nama cosplayer yang kompetitifnya bagus, kan juga bakal bagus kompetitifnya. Selama kan juga interest ke situ, gitulah. Kalau misalnya juri biasanya pasti udah tahu gimana cara triknya nih buat menang cosplay itu gimana. Nah, otomatis kalau berteman sama juri, kamu pasti kurang lebih tahu. Misalnya nih, kita kasih contoh. Kenapa aku bilang dari fakta? Mungkin aja di luar sana, entah di negara bagian mana, ada juga juri yang melakukan itu, gitulah. Kong kali kong sama peserta. Cuma kita nggak tahu. Sepengalaman aku itu tidak pernah terjadi hal seperti itu. Tapi ini misalnya, kenapa misalnya kawan juri itu lebih gampang menang? Contoh, hal sesimpel kayak kalau misalnya kalian ikut perform itu namanya storyline. Nah ini aku misalnya sebagai juri, anggap Sally sebagai kawan aku. Perform itu namanya storyline. Storyline itu ada setupnya. Setupnya itu misalnya di awal itu kalian buat masalah apa yang bakal terjadi. Nah, masalah yang terjadi itu gimana cara dia sampai ke masalah itu. Terus yang terakhir, apa penyelesaian dari masalah itu. Di tengah-tengah, gimana cara dia melewati masalah-masalah itu sampai dia ke akhir. Nah, di situ itu ceritanya mungkin kalau kalian belajar soal narasi itu ada pembukaan, ada menuju konflik, ada penyelesaian. Nah, itu alurnya. Terus juga ada namanya blocking. Ada hal-hal teknis yang kalau misalnya kalian berteman sama juri atau orang-orang yang kompetitifnya bagus, kalian tuh lebih cepat bisa. Nah, lebih cepat bisa, lebih cepat mahir, lebih cepat menang. Kalau kalian sering menang, otomatis kalian jadikan juri. Dan kalian punya kawan lagi, kalian sharing lagi. Dan begitulah seterusnya siklusnya. Jadi jangan ambil di bagian yang kalau kawan aku juri, otomatis aku pasti menang. Karena kawan, bukan. Enggak begitu, tapi ilmunya yang dikasih. Ilmunya yang dilihat. Dan kalau misalnya nih kalau nggak menang di kompetisi itu mungkin bisa tanya ke juri kenapa aku nggak bisa menang gitu, apa sih yang kurang dari aku, atau bisa kayak kalau misalnya aku sama dia apa sih yang membuat perbandingan kenapa dia bisa menang, kenapa aku nggak bisa. Bener. Dan itu dijadikan ilmu bukan gunjingan gitu, bukan jadi kayak ini jurinya memihak nih, bukan begitu. Bukan. Karena pasti semuanya tuh ada alasannya, jangan langsung berkonklusi seperti itu. Jadi setahu aku ya, mungkin aku agak cerita sedikit. Aku udah jadi juri itu dari tahun 2012 sampai 2023 kemarin aku mesti jadi juri 2022 ya. Tahun kemarin itu 2023. Ini 2024. 2022 kalau nggak salah, yang terakhir aku nggak salah di microscale. Nggak ingat. Pokoknya ada 2018 itu aku udah berhenti jadi juri, semua kemurusan cosplay dan sebagainya aku udah berhenti. Terus 2022 awal-awal COVID karena memang juri tidak ada pada saat itu, aku jadi juri lagi buat mengedukasi lah juri itu kayak seperti apa gitu lah. Jadi ada ilmu-ilmu yang kita share lah sama teman-teman kita yang sering menang ini jadi ngerti gimana cari ke juri. Menang pun belum tentu bisa jadi juri. Harus paham ilmunya dulu. Setelah paham ilmunya baru jadi juri, baru bisa sharing lagi. Gitu. Karena penjurian itu beda ya. Kalau memang pandai cosplay belum tentu pandai ngejuri juga. Karena itu kan dua segmen yang harus berjalan seiringan gitu. Ada orang pintar itu belum tentu dia ngerti ngajarin orang lain gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Bener. Tapi kalau misalnya kalian sering menang, itu mendekatkan kalian buat bisa jadi juri. Titel itu penting. Iya benar. Oh ya, dan tadi yang mau aku bilang itu, kalau misalnya kalah, kan boleh nanya ke jurinya. Di zaman aku kemarin itu harusnya masih boleh. Cuman aku nggak tahu sekarang ya, kan udah aktif lagi. Setahu aku harusnya masih boleh. Jadi kalau kalian kalah dan kalian pengen lebih berkembang, tanya sama jurinya kenapa aku kalah, apa yang bisa aku improve gitu. Sekarang kita ke event entah ngapain ya kan? Iya, karena kami jarang ke event sih. Ke event kayak, aduh ngapain aku di sini, kayak aku nggak kalau cosplay capek, nggak cosplay kayak ngapain ya kayak. Tapi ya itulah, sudah lewat zaman kita ya. Yes. Oke, next. Udah. Jadi memang ada beberapa isu yang agak gimana kita pas ngebacanya. Waduh. Nih, benar atau enggak Kazaryu bisa nentuin pemenang ICGP? Ini tahun lalu jurinya aja luar negeri pakai bahasa Mandarin. Aku ngomong nihau aja udah gak bisa. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini dari mana kemana rumornya. Cuman lumayan apa ya bahasanya ya, lumayan out of the box ini. Enggak, tapi ini lucu sih ya. Ya. Enggak lah, tapi kalau berita-berita gitu kami nggak take to the heart gitu. Ya pertama kami menjawab dulu itu mitos, karena kami nggak mungkin bisa nggak bisa rig ya. Kalau bahasa Inggrisnya rig. Ya, apa namanya mengintervensi ya. Iya. Tidak bisa mengintervensi ICGP juga. ICGP itu kejuaraan nasional yang tidak ada hubungannya sama kami sama sekali. Terus juga kalau untuk ini Medan, walaupun juga Kazaryu itu beberapa kali ngurusin event itu berbeda-beda gitu lah. Event kami sendiri aja, kami aja nggak bisa menginterupsi juri gitu lah. Tidak bisa mengintervensi juri. Apalagi event orang, apalagi event nasional. Jadi itu tidak masuk akal. Benar. Oke, buat kalian yang mikir kayak gitu sebenarnya coba berpikir lebih terbuka aja supaya
pikiran-pikiran itu sebenarnya malah menutup kemungkinan buat kalian tuh bisa lebih maju. Kenapa? Karena misalkan pengen ikut sesuatu, yang ada di kepala kalian tuh udah nggak bisa nih, iya, ini udah settingan ini, nggak bisa lagi. Kalian tuh udah blaming orang di luar sebelum kalian ikut gitu loh. Tapi sebenarnya konteksnya kalau cosplay ini kan kayak contohnya, aku cosplay boleh pakai masker apa enggak gitu. Ya terserah, kalau kamu mau for fun gitu, misalnya kamu malu gitu, belum pandai makeup, sama apalah, some shit lah ya kan. Ya nggak apa-apa kalau pakai masker. Cuma kalau ranah profesional, ranahnya mau lomba, ya maskernya dicopot. Kalian harus pandai makeup segala macem gitu. Kita bisa komis, halnya juga seperti ini gitu. Kalau misalnya hal-hal yang mitos seperti itu, atau kalian nggak tahu nih benar apa nggak, kalian bisa langsung tanya, cari tahu gitu. Tapi nggak make sense. International Cosplay Grand Prix tuh, Kajari cuma di Medan gitu lah. Yes. Kayak mana nyetingnya, cuma ya sudahlah. Jadi itu mitos ya guys. Mitos. Oke, next. Benar atau enggak Cosmed itu yang buat Kazaryu? Kazaryu ini Kazaryu ya. itu ada 2014. 2014. Cosmed itu ada 2010. 2009 kayak bukan ya? Enggak, 2010. 2010 ya. Aku belum ada jadi nggak tahu 2009 itu ya. udah ada cosplayer, 2008 juga udah ada cosplayer, cuma 2010 Cosmed Iya, itu berdiri. secara komunitas itu udah ada lah Facebooknya, grupnya. Jadi pertama itu mitos, terus yang kedua aku memang ngurusin cosplay itu dari tahun 2012 dan juga jadi panitia dan sebagainya, jadi juri udah lama lah. Tapi bukan berarti mungkin karena sebagian orang lihat kayak aku udah lama di cosplay, udah lama di Cosmed, berarti nih yang buat Kazaryu nih, yang buat Cosmed ini orang Kazaryu nih, enggak. Karena sahabat Ponea, dan kami juga udah tidak terlibat sama Cosmed sama sekali. Kazaryu, Cosmed. Mitos ya. Mitos. Itu ibaratnya gimana? Ada Cosmed dulu, baru cosplay Medan dulu baru ada Kazaryu gitu. Nah, Bener. Kazaryu ini pun juga bukan komunitas ya. Jadi ini ya bisnis purely toko gitu, toko rental. Ya, siapa aja bisa datang. Sama kayak yang pernyataan di awal, orang-orang Kazaryu, ya mungkin orang-orang yang sering datang ke Kazaryu dekat juga, main-main bareng, satu frekuensi. Sama hal juga kayak circle orang lain, punya teman-teman dekatnya gitu kan. Tapi kita nggak pernah ngebatasi orang buat main, selama tidak annoying ya, selama tidak mengganggu, selama tidak membuat masalah di sini. Siapa aja boleh main-main kemari, asal sesuai jamnya. Ada aja jam. Iya. Udah di depan ya, Bang Pahal buka pintu ya. Mau lah kena jotos nih, orang mau tidur ya. Oke, bener nggak yang buat Akiba itu KZR? Sebenarnya ini ya, karena kemarin malam sudah ada ini ya pengumuman, jadi nge-blast banget ya. Memang itulah se-successful itu LA di Medan dari Little Akiba. Jadi langsung banyak nih yang rental lah, nanya lah ini. Apalagi lagi nge-booming itu ya, tiket couple 45.000 gitu. Pertama kita jawab dulu, mitos. Kira ya mitos ya, mitos. Jawab Ya, dulu, sebelum banyak jawab mitos. Oke. Jadi Sorry. kita jelasin sedikit. Yang buat Akiba itu nama IO-nya Glow Enterprise. Glow Enterprise. Sama dengan yang buat lace. Sama aja sih lace ya. Sama Little Akiba. Ya. Official itu lace. Kemarin sama apa yang ini? buat Poptown Fest. Poptown Fest ya. Yang stiker. buat Hobby Week juga. Hobby Week itu kemarin Hobby Week Spooky Bash itu kolaborasi memang sama KZR. Nah, tapi kalau misalnya Little Akibanya aja itu produk memang udah ada dari lama dan yang bikin itu Glow Enterprise. Ya, bukan KZR. Bukan ya. KZR. Karena banyak kali pertanyaan nyasar memang ke IG-nya Iya, Kazaryu. bener. Beli tiket di mana, kapan penjualannya, couple itu apa dan sebagainya. Ini couple berdua 45.000, mak boncos lah ya kan. Iya. Oh iya, itu mungkin kita lurusin juga lah. Kita bantu sedikit lah buat ngurusinnya. Kenapa couple itu maksudnya itu beli dua loh. Jadi kalian beli satu nih ya, 50.000. Kalau kalian beli dua, Sekaligus. satunya itu 45.000 otomatis jadi 90.000. Gitu loh. Guys. Dan couple-nya itu bukan berarti aku harus bawa pacar aku ya, enggak gitu. Kalian bisa juga bawa teman kalian, pokoknya beli dua. Simpel lagi nih, beli satu lempul, beli dua 90. Ah, Ya, gitu dia. begitu. Jadi beli sekaligus ya. Kalau beli ya pecahan-pecahan sebiji-sebiji ya harganya 50.000. Soalnya pernah mikir, waduh gimana aku harus cari pacar dulu nih, yang ini diskriminasi jomblo. Enggak seperti itu guys, itu nama paketnya doang gitu. Mau kau bawa mamamu juga nggak masalah gitu, mau adikmu, tetanggamu. Ya, mau kawan lah yang paling dekat Ya, gitu lah. Kan. HTS ya kan. Ya, tidak masalah. Ya gitu. Oke, ada lagi? Mungkin Nggak yang ada untuk sih, pertanyaan beberapa itu. yang kita filter itu mitos atau faktanya itu aja. Selebihnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin rada random. Iya, paling 2-3 pertanyaan ya. 4 ya. Pertama itu buat wawancara di LA, itu gimana ya? Sudah ada cara dia lagi Ya. nah.
Ini bukan pertanyaan sih. Ini lebih ke saran ya, request ya buat wawancara di LA. Iya, nanti kami juga bakal datang ke LA itu, kami buka foto booth Kazariu Studio udah pasti. Sama kita juga bakal bikin konten dan bakal nanya cosplayer. Jadi ya semoga cosplayer bisa siap dan welcome. Kalian boleh komen ya, pertanyaan Iya. apa yang kalian mau ngasih nih, ya kan kalau misalnya umumnya kamu cosplay apa gitu, cosplay dari kapan? Mungkin lebih ke ngasih ide. Ya, Kalau ngasih kalian ide. mau kasih kita ide di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang standar Ya, ya, mainstream ya. boleh. Kalau mau ngasih ide konten, mau kolaborasi konten, kita juga Boleh. sangat membolehkan. Oke. Asal berhubungan dengan percosplayan dan perwibuan. Iya, jangan sampai tiba-tiba ada saran-saran yang bahas ini bang, bahas apa bumi datar, bumi bulat, nggak cocok. Kayak tadi. Ini bukan apa ya? Ya, ini bukan channel konspirasi. Ya, channel konspirasi. Otak aku nggak sampai juga buat channel Kecuali konspirasi ini Luffy mamanya krokodil apa bukan? Paling konspirasi gini lah yang Kazariu bisa menentukan menangnya CKP. Gila. Siapa yang buat konspirasi seperti itu, coba lah. Ya Allah, udah next ya. Next. Pedang buat buatnya kayak mana, Min? Buka Shopee. Buka toko oren. Nanti disensor ya, Pak. Ya. Buka Apa-apa toko juga. oren pesan. Yes. Kalau ya buat pedang bisa dari kayu, bisa dari busati. Agak sulit ya, itu kayak harus kayak gimana masa ini ya, itu harus dibuat satu video terpisah. Benar-benar. Dan maker di Kazariu ini kayaknya udah nggak pengen kerja lagi sih, kayak jadi nggak bisa ditunjukin juga kayak mana cara buat pedang. Next pertanyaannya, kostum apa sih yang Mimin pertama kali miliki? Ini Mimin yang mana nih? Sandy lah, Mimin Kazariu lah. Aku ya. Beda-beda sih kalau Beda-beda tanya sih. Kazariu, kita mungkin lupa lah kostum apa. Kalau Cuma pertama kali Kazariu kostum kayak udah banyak pribadi, ya. kostum pribadi. Karena Kazariu juga mungkin dulunya ibaratnya apa ya? Ada si A sama si B gabungin kostum-kostumnya udah jadiin Kazariu gitu. Dulu kayak gitu. Kalau kostum pertama aku kayak Miku sih, Hatsune Miku. Kalau kostum pertamaku, Itu Final Fantasy 15. oh iya, Noctis. Ya, Noctis. Di saat gamenya belum keluar dia udah cosplay Ya. Noctis sih. Nanti diceplak ya gambarnya. Yes. Jadi dulu aku nggak tahu cosplay, tapi kalau aku ngajak cosplay, jadi si apanya ini ada kawan aku di sekolah itu kebetulan dia bawa buku apa sih namanya? Game apa namanya dulu? Majalah-majalah yang ada game-gamenya. Animonster. Animonster gitu-gitu lah. Terus itu ada Final Fantasy 13 dulu masih 13 Hanya dan ini itu ya, Noctis. hanya kayak ini. gini. Dan aku rasa Kalau yang baca Animonster itu kalau sekarang harusnya udah punya anak ya. Ya. Kalau itu kayak ini meme-nya gitu. Kira-kira aku jadi yang itu, ya udahlah ke tukang jahit, jadilah itu. Kudramakan nih cosplay karakter, nggak tahu karakternya nih. Ya di saat itu masih ini ya, ombang-ambing itu masih Square Enix belum mengeluarkan FF15 sekian lama. Apa sih motivasi Mimin untuk buka Kazariu? Kalau dulu Kazariu itu nggak kayak sekarang, udah pasti ya, beda ya. Jadi dulu bisa kita bilang motivasinya itu bukan bisnis dulu. Cuman memang dulu aku bisa buat kostum, terus ada kawan aku yang hobi pesan-pesan barang buat kebutuhan cosplay tapi dari Taobao gitu kan. Jadi kami blend lah, dia perlu alasan lah buat beli barang itu supaya volume dari kostum yang dibeli itu lebih murah. Karena kan kalau misalnya kita pesan dari luar itu yang mahal itu biaya pengirimannya. Nah sementara karena aku bisa ngarmor lah pada saat itu dan maker masih jarang, ya udahlah sekalian lah cari uang jajan karena dulu harganya receh lah. Seiring berjalannya waktu kita punya banyak kostum, terakhir kita mikir gimana caranya supaya orang bisa dapat kostum lebih murah, makanya buka penyewaan. Nah sebatas itu dulu, tidak ada kepikiran buat melanjuti sampai sekarang karena dulu kan tahun 2014, sekarang 2017, sekarang 2024. Move on lah, udah berapa tahun yang lalu itu? Udah jauh lah Udah 7 gitu tahun lah. yang lalu, 2017. Kalau sekarang ditanya motivasinya udah pasti beda, udah pasti pure bisnis gitu. Iya 7 tahun yang lalu ya, nggak terasa ya. 8 tahun yang lalu lah berarti. Enggak lah, ini 2004. 2014. 14 kurang 7. Ah, kok orang 7? Udah koslet, Bang. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 3, 24. Oh iya. Udah 10 tahun ya? Mana? 10 tahun lah. Kok jadi tolol gitu? Kalau Pak? 10 tahun 2017 udah 2027 dong. Kok 2017? 2014 loh, Kazariu. Enggak kan tadi bahasnya 2017 Kak Pali bilang. Ya kan aku selalu ngomong, sekarang Oh, 2017, maksudnya sekarang 2024. Berarti Iya. udah 10 tahun ya? Iya. Iya loh, makanya kan mau kan kemarin aku bilang aduh pengen spoiler ya, cuma ya udahlah gitu. Selama 10 tahun ya Kazariu ya. Meskipun aku belum di sini masih cuma 3 tahun. 4 lah. Semenjak Covid. Enggak sih. 3. Ya.
Karena sempat vakum 1 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Kenapa channelnya Kazariu namanya mau diubah? Nah, jawabannya karena memang kalau misalnya kita pakai nama Kazariu itu kan udah ada di Instagram dan followernya udah lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kita pakai nama Kazariu di channelnya YouTube Kazariu, agak membingungkan ya. Intinya kita pengen dari Instagram dibawa ke brandingnya ke YouTube gitu. Ya, di YouTube ini sebenarnya kita lumayan banyak sih konten yang mau kita buat dan tidak selalu berhubungan dengan kostum, cosplay gitulah. Nanti orang jadi bingung gitu. Sebenarnya Kazariu apa sih nih? Ini tempat rental atau gimana gitu? Jadi kita pengen misahin Kazariu channel, kita ganti namanya KZR Team. Ya. Jadi hanya tetap sama aja ya kan? Sebenarnya sama aja, Kazariu itu singkatan dari Kazariu, cuman biar orang nggak pusing aja. Oke. Jadi secara singkat jawabannya seperti itu. Jadi diganti namanya jadi KZR Team. KZR Team. Tapi sampai sekarang belum kita ubah sih, karena lagi nunggu gambarnya. Ya. Lemas ya, soalnya masih puasa ya, belum kepikiran, udah nanti aja, Iya. nunda aja dulu. Oke, mungkin udah semua lah ya. Pertanyaan-pertanyaannya, makasih buat kalian yang udah nanyain di NGL Kazariu, dan semoga nanti kita bisa jumpa di Little Akibah. Semoga kami bisa datang ya, harusnya bisa datang ya, karena kita buka booth di situ ya. Rupanya dibuka karena kita aja. takutnya ada perubahan rencana kan, harus beli tiket nih karena penuh gitu kan. Rupanya udah mau masuk ya, Bang. Mana tiketnya, Bang? Ya. Udahlah, meninggal. Dan buat kalian yang rencana buat datang Akibah, segera beli tiketnya. Jangan lupa booking kostumnya. Jangan lupa booking kostum juga di Kazariu. Kazariu ya. Takutnya tiketnya habis, dan harus digarisbawahi, beli tiketnya bukan sama kami. Iya. Pergi ke Instagram Little Akibahara. Lace ya? Lace, atau ke Glow Enterprise. Iya. Tanya sama mereka. Jangan tanya sama kami nggak tahu apa-apa. Oke. Kami cuman suami istri random yang tidak mengurusin hal-hal seperti itu. Oke guys? Oke. Bye-bye.